Meski keputusan pemberhentian Budi Gunawan sebagai Menko Polhukam dan Dito Aryo Tejo sebagai Menpora sudah dibacakan, pengganti mereka belum juga diumumkan. Pengisi kekosongan 2 kursi strategis ini pun menyisakan misteri. Siapa yang akan dipercaya Presiden Prabowo Subianto mengisi jabatan tersebut? Reshuffle Kabinet Merah Putih oleh Presiden Prabowo Subianto memunculkan tanda tanya besar. Dari 5 menteri yang diganti, baru 3 yang resmi dilantik. Sementara 2 kursi strategis masih dibiarkan kosong, yakni Menko Polhukam dan Menpora. Lantas siapa yang akan dipercaya Presiden Prabowo untuk mengisi jabatan tersebut? Prabowo Subianto belum mau menyampaikan siapa sosok yang akan mengisi jabatan Menko Polhukam dan Menpora. Prabowo meminta publik untuk bersabar. Ya, nanti tunggu waktunya biar kalian ada semangat gitu loh. Apa-apaan ini? Kita sekolah rakyat tuh ya. Oke ya. Sekolah rakyat nanya Menko Polhukam. Tenang. Kosongnya 2 kursi ini langsung memicu spekulasi politik. Apakah Prabowo masih menimbang figur kompromi di antara partai koalisi atau justru menunggu momentum politik yang tepat untuk mengumumkan nama besar? Nah, Mbak Saras itu mundur. Nah, ini kan bisa menimbulkan kesan mungkin saja ada penugasan lain di tengah ya situasi di mana pos Kementerian Pemuda dan Olahraga kosong. Dan jangan lupa, meskipun Dito ini adalah fraksi dari kader Partai Golkar, tetapi kader Partai Golkar yang lain sudah mendapatkan kompensasinya, yaitu sebagai Menteri Perlindungan Tenaga Kerja Migran, yaitu Mukhtarudin menggantikan Karding. Jadi kalau kemudian posisi Dito digantikan oleh kader partai lain, ya mungkin saja karena Golkar sudah mendapatkan penggantinya. 2 kursi kosong ini bukan sekedar urusan administrasi, melainkan juga peta kekuasaan. Baik Menko Polhukam maupun Menpora memiliki pengaruh yang sangat strategis. Satu di kalangan generasi muda dan satu lagi di bidang stabilitas politik keamanan. Kalau Menko Polhukam menurut saya dicari sosok yang bisa berkomunikasi dengan para aparat yang membawahi atau membidangi bidang politik keamanan. Sebelumnya pernah ada nama Mahfud MD yang mengisi posisi itu, seorang sipil ya, dan itu mungkin saja dipertimbangkan oleh Pak Prabowo atas nama supremasi sipil. Misalnya yang mengisi adalah Menko Polhukam yang datang dari sipil. Sementara Menpora ini banyak yang melupakan bahwa ada kata pemudanya dalam Menpora. Jadi bukan melulu tentang olahraga, tapi ada unsur kepemudaannya. Nah, ini mungkin sangat baik dicari sosok yang juga memiliki networking dengan organisasi-organisasi kepemudaan. Publik ini dibuat penasaran, siapa yang akan dipercaya Prabowo mengisi jabatan tersebut. Namun yang paling diharapkan, siapapun yang terpilih memiliki kapasitas yang sangat mumpuni. Tim Liputan Metro TV. Pemirsa, apa yang membuat kursi Menko Polhukam dan Menpora masih kosong hingga saat ini? Apakah ada kondisi politik tertentu yang membuat Presiden meminta publik bersabar menanti pengganti Budi Gunawan dan Dito Aryo Tejo? Sudah bergabung bersama kita ada Wakil Kepala Staf Kepresidenan M. Kodari dan juga Direktur Eksekutif Carta Politika Yunarto Wijaya. Selamat malam Mas Kodari, Mas Toto. Selamat malam Silvia. Baik. Ya. Mas Kodari, jadi apa yang membuat kursi Menko Polhukam dan Menpora masih kosong hingga saat ini? Enggak kosong kok, ada Menko Polhukam ad interim, Pak Syafri Samsudin, semua tugas berjalan dengan baik. Di Menpora ada Mas Taufik Hidayat, semua program juga berjalan dengan baik, tupoksinya sudah diampu oleh Mas Taufik Hidayat. Jadi sebetulnya enggak kosong, ada nih yang mengisi jabatannya. Definitifnya belum ada Mas Kodari. Ya? Menteri Bagaimana? definitifnya belum ada sampai sekarang, kenapa? Kata Pak Prabowo tunggu waktunya. Apa yang sedang ditunggu, apa yang sedang ditimbang dalam masa-masa ini? Begini, kalau kita bicara menteri itu kan ada kompetensinya, ada pengalamannya, ada juga dukungan sosial politiknya. Ya tentunya kan yang penting begini, 2 posisi ini kan
tidak pada posisi yang sangat-sangat urgen. Mungkin cara sederhana sebetulnya begini cara menjawabnya. Kalau bicara Menteri Keuangan, mungkin bisa dengan cepat Pak Prabowo langsung menetapkan Mas Purbaya, karena memang Mas Purbaya sering presentasi juga itu depan Presiden. Kemudian dari segi pandangan ekonomi, dari segi approach-nya, memang Presiden sudah tahu bahwa Purbaya adalah tipe yang orientasinya kepada pertumbuhan, begitu. Jadi ini soal ya langsung kelihatan aja bahwa yang di depan mata itu kandidat yang jelas adalah Purbaya Sadewa, makanya kemudian langsung Mas Purbaya. Tetapi kalau yang lain mungkin masih dipertimbangkan dan masih ya ditimbang-timbang lah ya supaya. Maksud Mas Kodari, jadi yang kosong sekarang masih belum urgent gitu ya? Masih belum mendesak untuk segera ada Menko dan Menteri definitifnya? Sudah ada, makanya balik tadi saya katakan sebetulnya tidak kosong, sudah ada. Tetapi kalau untuk yang permanen, ini kan nggak buru-buru, jadi ya dipertimbangkanlah dengan sebaik-baiknya. Oke, seperti kata Pak ya, Prabowo, tunggu waktunya. Dan mungkin juga biar Mas Toto nanti muncul dengan ide dan usulan nama-nama begitu. Mungkin Pak Prabowo juga sedang berusaha menjaring nama-nama itu dari kalangan tokoh masyarakat, kalangan ahli, dan dari civil society. Oke, jadi Mas Toto, apakah menurut Anda ada kondisi politik tertentu yang membuat Presiden minta publik sabar dulu lah menanti penggantinya dari Pak BG dan Dito? Iya, kalau saya melihat kan artinya pelantikan di hari Senin kemarin memang belum dalam kondisi well prepare 100%. Entah ini keterburu-buruan atau misalnya kalau mau analisis ringan gitu ya, mungkin nanti Bang Kodari bisa jelaskan apakah jangan-jangan ada Senin keramat itu simbol baru dari rezim yang berbeda dengan Rabu keramatnya zaman Pak Jokowi. Mungkin nanti Bang Kodari bisa jelaskan. Tapi artinya kan ada nuansa keterburu-buruan, artinya belum rampung sepenuhnya. Jadi yang baru bisa diputuskan adalah saya ingin mengganti yang lama, tapi saya belum menemukan yang baru. Dan memang kalau kita lihat mungkin lebih kalau kita bicara mengenai kompleksitas itu ada di Menko Polkam ya. Kalau kita lihat latar belakang Pak Budi Gunawan dianggap dekat dengan PDI Perjuangan. Artinya nuansa politiknya mungkin di situ juga ada, dan ketika berbicara PDI Perjuangan orang masuk dalam pertanyaan bukan sekedar jatah koalisi, bahkan masuk ke dalam pertanyaan apakah PDI Perjuangan akan makin merapat atau jangan-jangan malah akan mengambil posisi berseberangan. Yang kedua, Sylvia, memang lebih kompleks ketika berbicara Menko Polkam, ini jabatan yang membutuhkan untuk fungsi koordinasi, supervisi terhadap berbagai jenis aparat hukum. Yang kita tahu di situ harus ada perimbangan, bahwa di situ ada polisi, di situ ada militer, sehingga sekarang misalnya orang bertanya, apakah dari sebelumnya polisi, apakah akan digantikan militer, apakah harus polisi lagi, atau jangan-jangan sipil. Jadi narasinya memang lebih kuat, nuansa pro dan kontranya juga lebih kuat. Untuk Menpora menurut saya cenderung lebih less kompleks ya, lebih less risk juga untuk kemudian diputuskan, tapi jangan-jangan mungkin faktor teknis saja. Alangkah baiknya memang pelantikan dilakukan secara bersamaan. Lucu juga kalau kemudian nanti baru ketemu Menpora, lalu kemudian karena Menko Polkamnya belum, tidak dilantik Menko Polkamnya, itu kan malah jadi bahan pertanyaan juga. Nah, tetapi yang tetap harus jadi catatan menurut saya, tetap yang namanya istilah ad interim itu tidak bisa didiamkan terlalu lama. Karena kalau kita baca dari sisi kewenangan yang dijelaskan langsung oleh Kemendagri di websitenya, penjelasan dari ad interim itu jelas. Dia hanya bisa melaksanakan fungsi administratif. Dan itu menurut saya tidak baik apabila didiamkan terlalu lama. Apalagi kalau kita bicara misalnya Menko Polkam ya, pasca terjadinya kericuhan, dibutuhkan sebuah kepastian dari sosok yang memang bisa fokus pada kinerjanya dan tidak dibatasi oleh fungsi-fungsi administratif semata. Dan terakhir, Sylvia, saya dengar Pak Prabowo udah di luar negeri. Nggak tahu benar atau tidak, dan mungkin akan agak lama ya, karena mungkin ini akan nyambung dengan nanti kegiatan Pak Prabowo di PBB. Artinya kita akan mungkin melihat ad interim ini dibiarkan dalam jangka waktu lama, dan tadi saya sudah jelaskan ada keterbatasan kewenangan di situ. Oke. Ada keterbatasan wewenang, tapi ternyata Presiden tetap akhirnya belum ada penggantinya, tapi tetap
membuat kursi Menko Polkam kosong dan digantikan oleh Menteri Menko Polkam ad interim. Kenapa sampai sebegitunya Mas Kodari, belum ada penggantinya tapi terkesan buru-buru untuk mencopot dulu? Ya, tentu Presiden punya pertimbangan yang matang ya. Kalau kita bicara Presiden itu posisi yang tertinggi, informasi yang diterima oleh beliau pasti jauh lebih banyak dan lebih lengkap daripada anak buahnya dan apalagi yang berada di luar ya. Karena itu tentu ini merupakan suatu pertimbangan yang bersifat matang dan komprehensif. Tapi kembali lagi, kalau saya bukan melihat pada yang tidak ada, tetapi melihat pada yang ada. Disitulah mungkin pada hari ini kita bisa mengatakan bahwa memang ya fungsi misalnya kalau bicara Kemenpora ada posisi wakil menteri. Ya. Selain berbagi tugas dengan menterinya juga dia bisa tampil kalau posisi menteri itu kosong. Dan sampai sejauh ini kita lihat bahwa segala sesuatunya berjalan dengan baik. Jadi bukan sesuatu yang kemudian harus segera diburu-buru, tunggu waktunya kata Presiden. Jadi ya sabar aja. Mas Kodari, tunggu sampai ada nanti tidak sih sebetulnya kondisi kompleks seperti kata Mas Toto atau kondisi dilematis yang membuat Presiden tidak segera melantik Menko Polkam dan Menpora yang baru? Saya kira tidak. Ini hanya mempertimbangkan yang terbaik, melihat tantangan-tantangan yang ada ke depan. Tentunya Presiden harus berhati-hati dengan pilihan-pilihan yang ada. Nah, kembali lagi pilihan-pilihan yang jelas itu tidak selalu tersedia pada saat itu juga, begitu. Jadi kembali kepada contoh yang tadi saya sudah sampaikan bahwa mungkin untuk pos Menteri Keuangan yang sebetulnya kalau kita bicara sejarah Bu Sri Mulyani begitu lama di sana, pernah di beberapa periode kepresidenan, kok ternyata cepat ya? Mungkin karena opsinya itu sudah ada di depan mata, tetapi untuk pos-pos yang lain, contoh atau calon yang definitif itu belum langsung kelihatan begitu. Dan mungkin ada beberapa nama-nama yang punya kelebihan masing-masing sehingga ya dipertimbangkan dengan sebaik-baiknya. Tapi kembali kalau saya mengatakan bahwa di situ sudah ada Pak Syafri Samsudin, kemudian di Kemenpora sudah ada Mas Taufik Hidayat. Nah, kita yang penting itu ada pos bertanggung jawab terhadap pos yang sudah ditinggalkan. Itu yang terpenting saya kira. Oke. Sekarang kita coba mengerucutkan soal potensi ya. Mereka datang penggantinya mungkin ini menarik datang ya. dari Sebetulnya dari Mas Yunarto itu nanti siapa kira-kira usulan-usulan nama calon yang dianggap tepat. Dari nama calon atau dari kalangan mana? Kita bicara dulu Menko Polkam nih. Mas Toto. Menko Polkam sebelumnya dijabat oleh Budi Gunawan yang dikenal sebagai orang dekatnya Bu Mega. Apakah mungkin nanti pengganti BG juga masih dari lingkaran Bu Mega atau PDIP? Ya, itu yang saya sebutkan kompleks tadi ya. Artinya ketika berbicara mengenai narasi yang ada di belakang pergantian Menko Polkam, siapa yang nanti menggantikan itu akan memiliki bobot politik ketika orang menafsirkan konstelasi yang ada. Kalau digantikan oleh PDI Perjuangan juga ya artinya betul bahwa PDI Perjuangan sepertinya akan merapat. Tetapi kalau tidak ya artinya ada konstelasi baru bahwa PDI Perjuangan bisa dikatakan mungkin akan resmi menjadi partai penyimbang atau apapun istilahnya. Dan di sisi lain tadi kalau berbicara Menko Polkam bukan sekedar latar belakang menteri, partai ya, Zil. Jadi ini lebih terkait juga dengan bagaimana sensitivitas dari latar belakang sosok tersebut ketika dia berasal dari latar belakang militer, apakah polisi atau sipil, itu kan memiliki makna yang berbeda juga. Apalagi pasca kericuhan kemarin. Misalnya kalau kita bicara mengenai pandangan teman-teman aktivis, ada nuansa militerisme yang meningkat misalnya. Apalagi ketika Pak Syafri Samsudin yang mendapatkan peran begitu besar dalam konteks penanganan kemarin, termasuk diangkat kemudian menjadi menteri ad interim dalam konteks Menko Polkam. Dan siapa yang nanti akan menggantikan dalam konteks menjadi menteri secara permanen, itu akan menjadi wajah juga yang akan ditafsirkan oleh masyarakat, kalangan pengamat, terutama aktivis, dalam menilai pasca kericuhan kemarin, apa sih wajah yang ingin ditunjukkan oleh Pak Prabowo, termasuk spekulasi-spekulasi mengenai supremasi sipil. Itu yang menurut saya sebagai bagian dari kekompleksan yang saya sebutkan tadi. Prerogatif Presiden untuk kemudian memanfaatkan itu secara lebih berhati-hati, tapi balik lagi tadi,
Saya hanya mengingatkan kehati-hatian bahwa jangan sampai ada pekerjaan yang tersita atau terbengkalai karena kewenangan ad interim itu layaknya dalam penjelasan Kemendagri itu hanya administratif. Itu poin saya gitu. Baik, Mas Toto, kalau kita kaitkan dengan timeline, yaitu pasca kejadian demonstrasi besar yang berujung dengan kerusuhan, apakah Anda juga melihat ada kaitan eratnya kenapa Pak BG yang akhirnya dicopot? Kalau dikaitkan dengan aksi kemarin, apakah ada kaitannya sehingga belum ada penggantinya pun langsung dicopot saja? Ya, spekulasi banyak ya. Saya tidak tahu, ada yang mengatakan masalah kesehatan, ada juga yang mengatakan misalnya terkait dengan peristiwa kemarin. Kalau terkait dengan peristiwa kemarin kan orang bisa bertanya juga, lalu kenapa Kapolri yang misalnya banyak disorot tidak juga kemudian diganti? Nah ini nuansanya jadi politik. Tapi ini kan semuanya spekulatif ya. Nah itu yang menyebabkan orang kemudian banyak juga yang mengatakan jangan-jangan akan ada reshuffle jilid kedua. Misalnya memanfaatkan momentum 1 tahun pemerintahan Pak Prabowo yang tidak lama lagi, sekitar sebulan lagi dari sekarang misalnya. Bisa saja terjadi. Tapi balik lagi Sylvia, kita akan mendukung apapun langkah reshuffle apabila didasarkan pada basis kinerja. Mau 10 kali dalam setahun pun nggak masalah. Itu prerogatif. Asal didasarkan pada upaya perbaikan kinerja harus didukung. Tapi yang tadi saya ingatkan, jangan sampai karena menunggu momen, karena kebingungan, karena kehati-hatian, ada yang terbengkalai terkait dengan kewenangan terbatas dari ad interim. Itu saja menurut saya. Jadi kalau saya mendorong, makanya saya berbicara dalam beberapa media kemarin dan hari ini, tetap ad interim itu dalam hitungan hari seharusnya diputuskan untuk dilantik. Sehingga kemudian tidak ada satu kementerian yang pekerjaannya secara kebijakan terbengkalai karena kewenangan terbatas tadi. Itu saja. Nah, tapi saya nggak tahu nih Sylvia, yang saya dengar Pak Prabowo akan agak lama di luar negeri. Artinya kondisi itu mungkin akan terjadi mau tidak mau. Oke. Benar ya Mas Kodari kalau Presiden saat ini sedang berada di luar negeri dan akan lama di luar negeri. Jadi kemungkinan kita akan menunggu Menko Polkam dan Menpora berikutnya itu agak lama. Nanti saya tanyakan dengan Pak Menses nih. Kalau begitu saya tindak lanjuti soal reshuffle jilid 2 yang tadi disampaikan oleh Mas Toto ya, Mas Kodari. Iya. Apakah memang kan tinggal 1 bulan lagi sebetulnya menunggu momentum 1 tahun kabinetnya Pak Presiden. Apakah memang akan ada reshuffle jilid 2 yang bukan sekedar melantik Menko Polkam dan Menpora baru, tapi kemungkinan akan ada reshuffle nama-nama menteri lainnya? Saya pinjam istilah saya dulu waktu jadi pengamat. Hanya Tuhan dan Presiden yang tahu jawabannya. Tetapi kalau kita lihat pengalaman dari presiden-presiden sebelumnya pasti ada evaluasi. Dan momentum 1 tahun itu sangat mungkin menjadi momentum untuk melakukan penyesuaian-penyesuaian yang dianggap perlu oleh Presiden. Nah, bentuk penyesuaiannya seperti apa? Kembali lagi konstitusi kita mengatakan bahwa itu adalah prerogatif Presiden. Jadi yang pasti adalah Presiden terus melakukan evaluasi, terus menilai kinerja, melihat situasi dan kondisi di lapangan, dan tentunya menteri-menteri itu harus bisa menjawab apa-apa yang menjadi permasalahan di masyarakat dan menjadi harapan dari Presiden. Jadi saya kira kita pinjam istilah Pak Prabowo itu, kita tunggu waktunya itu sampai termasuk juga untuk soal reshuffle jilid kedua pada bulan Oktober seperti yang dikatakan oleh Bang Toto tadi. Oke. Terakhir Mas Toto soal kursi Menpora. Ya. Kalau tadi Prof. Burhan mengatakan mungkin tidak lagi menjadi jatah Golkar karena kursi Golkar dialihkan menjadi Menteri P2MI. Kalau begitu menurut Anda akan datang dari kalangan mana Menpora ini? Apakah artis, politisi, mantan atlet atau bagaimana Mas Toto? Yang pasti kalau kita lihat basisnya misalnya betul masih dalam konteks penjatahan, saya belum melihat ada alasan khusus bahwa Golkar akan ditambah 1. Karena itu malah akan berpotensi menimbulkan pertanyaan dari partai-partai lain. Kenapa Golkar sudah mendapatkan jatah tanda kutip kompensasi di kementerian yang lain, lalu Kemenporanya dikasih Golkar juga, artinya kan Golkar nambah 1. Sementara partai-partai lain juga merasa punya kontribusi yang sama. Jadi dari dasar pemikiran mengenai jatah penjatahan ini, menurut saya itu malah beresiko kalau kemudian Golkar diberikan jatah tambahan 1 lagi.
Dan kalau kita lihat dari pola yang muncul dalam reshuffle ini kan salah satu yang tidak bisa dibantah adalah menguatnya orang-orang terdekat atau orang-orang yang dianggap memang loyal, inner circle Pak Prabowo yang kemudian makin merapat masuk begitu ya. Dan bukan tidak mungkin kalau dalam konteks itu kita akan berbicara mengenai entah itu dia berasal dari Gerindra, jangan kaget kalau tiba-tiba sosok militer bisa masuk, atau kemudian memang orang berasal dari latar belakang manapun, tetapi memang dianggap memang orang Prabowo langsung. Karena nuansa dari reshuffle yang kita lihat sekarang dan melihat karakteristik kepemimpinan Pak Prabowo, menurut saya malah sulit kita menyimpulkan apakah nanti orang Jokowi lagi yang masuk, apakah orang Ibu Mega yang masuk. Enggak. Pak Prabowo itu sangat terpusat pada dirinya. Bukan tidak mungkin dalam reshuffle ke depan kita akan melihat lebih banyak orang yang memang dekat dengan dirinya yang akan masuk ke dalam barisan kabinet. Baik, Mas Toto dan juga Mas Kodari, terima kasih atas waktu dan analisanya di Prime News hari ini. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.